Nah, inilah saudara-saudari sebab mengapa perlunya peranan komuniti kita. Itu sebab kita ada KKD. Untuk apa KKD itu? Bukan hanya kita kumpul mereka ataupun umat di sebuah tempat untuk bertemu royong, memang itu baik juga, atau untuk berdoa. Tapi selain itu saudara-saudari, melalui KKD kita dapat membantu satu sama lain. Khususnya apabila seseorang di antara kita yang diikat oleh kuasa dosa. Dan mungkin orang itu ingin sekali kembali kepada Tuhan, tapi tidak ada yang membantu, tidak ada jalan. Disinilah peranan kita sebagai anggota KKD membantu bagaimana dengan bijaksana membantu orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh 4 orang itu yang memikul orang lumpuh itu kepada Yesus. Walaupun mereka tidak dapat masuk melalui pintu biasa, mereka naik di atas, di atap, buka atap dan turunkan orang itu yang lumpuh itu. Dan Yesus begitu senang hati, bahagia melihat iman mereka itu, dan Yesus mengampuni, menyembuhkan orang itu. Jadi inilah saudara-saudari peranan komuniti kita. Penting sekali kita membantu satu sama lain. Bukan saja membantu dari segi keuangan ataupun masalah-masalah sosial, tetapi lebih-lebih membantu kita kembali kepada Tuhan setiap kali kita jatuh. Saudara-saudari, itulah sikap yang harus ada pada kita. Panggilan dan perutusan bagi kita ialah kita mau membawa satu sama lain hidup selalu dekat dan dikuasai oleh Tuhan. Sikap yang sangat-sangat kita perlukan. Jangan kita mempunyai sikap seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu yang juga hadir pada waktu itu. Mereka menyoal, mereka mencabar Yesus. Siapa orang ini? Bagaimana dia dapat mengampuni dosa orang? Hanya Allah yang boleh mengampuni, kata mereka. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Dalam hidup kita, dalam komuniti kita, apabila kita melihat orang lain, sesama kita, yang mungkin karena kelemahan, karena kuasa dosa, dia jatuh, bukan pula kita angkat dia, kita bantu dia, kita hantar lagi, kita mati lagi sama dia, kita biarkan dia. Nah, inilah sikap yang tidak membangun, tidak membina. Jangan kita mempunyai sikap seperti itu saudara-saudari, karena itu bukan sikap yang diajarkan Tuhan, tapi itu adalah sikap dari orang-orang Farisi, orang-orang yang kononnya kenal, tahu dengan undang-undang Taurat, tetapi perbuatan mereka jauh dari Tuhan. Sebaliknya saudara-saudari, bagi kita, melalui komuniti kita, keluarga kita, marilah senantiasa kita membantu satu sama lain. Jangan kita cepat kontak orang lain. Jangan kita cari jalan bagaimana menjatuhkan sesama kita sehingga mereka tidak dapat bangun. Tetapi sebagai komuniti Kristen, kita selalu harus patuh dan menjadi tanggung jawab kita membantu satu sama lain datang kepada Yesus, menerima pengampunan, menerima penyembuhan. Sakramen taubat kita senantiasa ada. Ada jalan bagi kita. Walaupun mungkin kita malu, tapi banyak jalan diberi oleh Tuhan. Kita ingat saja peristiwa perempuan yang sudah 12 tahun pendarahannya tidak pernah sembuh. Memang dia malu mengatakan bahwa dia punya penyakit itu. Apa dia buat? Dia datang kepada Yesus dengan sembunyi-sembunyi dan dia sentuh pakaian Yesus, dan itu sudah cukup menyembuhkan dia.
Jadi kita jangan putus asa. Tuhan hadir melalui Ekaristi, melalui firman-Nya, melalui saat teduh, melalui adorasi. Mungkin kita mempunyai dosa yang boleh dikatakan sulit, kita malu, tapi kita ada jalan. Datang kepada Yesus, dan Yesus pernah mengatakan, dalam Yohanes bab 6 ayat 37, aku tidak pernah menolak sesiapapun yang datang kepadaku. Inilah satu harapan bagi kita, saudara-saudari.